Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ثم أيضا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang sama-sama kita hormati dan muliakan, Bapak Ketua DKM Masjid At-Taqwa serta Bapak Imam, Bapak Khatib Bilal Gharib yang hadir di kesempatan malam hari ini. Kita lihat Pak, malamnya cerah Pak ya. Walaupun tadi hujan sedikit, tapi sekarang cerah. Kita doakan semoga kita semua yang hadir, Bapak, Ibu-ibu, adik-adik di majelis malam hari ini, semoga kita semuanya mendapatkan ridho dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan semoga saudara-saudara kita yang belum hadir bersama kita, semoga senantiasa dalam kebaikan dan semoga Allah memberikan kesehatan dan juga kekuatan untuk istiqomah dalam mengikuti setiap agenda kebaikan di Masjid At-Taqwa ini. Dan mudah-mudahan kita doakan juga pengurus, Bapak Imam, Khatib Bilal Gharib, semoga Allah berikan kesehatan, wabil khusus menjelang Ramadan ini Pak. Ya, mudah-mudahan kita semuanya Bapak Ibu, adik-adik bisa maksimal dalam beribadah nanti di bulan Ramadan. Dengan doa-doa kita yang kita lafazkan, kita minta kepada Allah disampaikan kepada bulan Ramadan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, malam hari ini alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sekali lagi, ini saya ulang-ulang terus Pak. Ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk hadir di majelis ilmu, di masjid, ketika Allah memudahkan kita untuk sholatnya di masjid, itu pertanda Allah sedang sayang kepada kita. Karena hanya orang-orang tertentu yang Allah berikan kekuatan, tergerak hatinya untuk datang memenuhi panggilan Allah. Oleh karena itu kita bersyukur Pak Ibu, ketika sholat kita bisa di masjid. Sekali lagi, bukan karena kita yang hebat, bukan karena kita yang hebat, tapi karena Allah lagi menyayangi kita, Allah mudahkan kita untuk datang sini. Ya. Ini nikmat yang luar biasa yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, bersyukurlah kepada Allah ketika Allah masih memilih kita menjadi orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap Bapak Ibu, semoga dengan kita bersyukur, senantiasa Allah berikan sayangnya itu kepada kita terus. Ya. Sampai di hari tua, sampai kita meninggal dunia. Dan bahkan kita berharap kepada Allah, semoga dan meninggal dunianya kita nanti Pak, itu bisa dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Allah sayang kepada kita. Karena kita nggak pernah tahu Pak,
Di saat seperti apa kita akan mengakhirkan dunia ini. Kita berharap kepada Allah. Oleh karena itu kita sering berdoa, Allahumma inna nas'aluka, ya Allah kami mohon kepadamu, ya husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Wa na'udzubika, dan kami berlindung padamu ya Allah, bisu'il khatimah, dari akhir yang buruk. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang Allah, hari-hari yang kita isi dengan kebaikan, sejatinya Bapak Ibu, kita sedang mempersiapkan diri berjalan pada titik, sebuah titik batas. Ya. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf Pak, sebagai pengantar Pak. Kalau seandainya ini Pak, usia kita lahir, maka kehidupan kita berjalan terus Pak. Tak, 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 balik. Dari lahir sampai balik ini belum dihitung. Ya, belum dihitung. Dari balik, akil balik, terus berjalan. Kehidupan gak pernah mundur. Kita pun punya batas masing-masing. Batas waktu kita masing-masing. Ya, tak, maju terus. Terima kasih. Ya, semoga Allah memberkati. Terus, nah, ketika seorang hamba Allah mengisi dengan amal-amal kebaikan, hobinya berbuat baik, maka besar kemungkinan Pak, dia akan memiliki kehidupan yang baik. Walaupun ada juga yang beramal baik menemui akhir kehidupan yang buruk. Atau sebaliknya, yang ketika dia hidup bergelimang dosa, ahli maksiat, karena Allah berikan dia hidayah, maka di tengah usianya Pak, di usia 40, usia 50, Allah beri hidayah. Minum minuman keras waktu muda, meninggalkan sholat biasa, maling biasa, kan mohon maaf berzina pernah, ya. Tapi di usia 50 dapat hidayah dari Allah. Itu karena saya sayang Allah. Cuman sekarang kita belum tahu di batas sampai usia berapa Allah berikan waktu kepada kita. Oleh karena itu, mari kita senantiasa mengisi waktu-waktu yang Allah berikan dengan kebaikan, dengan harapan nanti ketika Allah suatu saat panggil kita, kita berharap pada Allah, semoga kita pas kita dalam beramal kebaikan, di saat itulah Allah panggil kita. Ya, karena kita ini Bapak Ibu dalam memanfaatkan waktu, manusia ini hanya dua. Yang pertama, waktu itu dipakai taat kepada Allah. Yang kedua, waktu itu dipakai untuk maksiat. Dua itu. Tidak dalam penggunaan waktunya. Yang kedua, satu menggunakan waktu untuk maksiat, satu menggunakan waktu untuk taat. Oleh karena itu, ya Bapak Ibu, kita berharap Allah semoga kita bisa mengisi waktu-waktu yang Allah berikan. Apalagi sekarang di bulan Sya'ban, berapa lama lagi Pak kita Ramadan Pak? 2 minggu lagi kurang lebih. Kalau enggak bulan itu udah nggak lagi bulat Pak, bulan itu Pak. Berarti udah 15 ke bawah Pak. Pucuk. Berarti nggak sampai 15 hari lagi ke Ramadan. Lagi mudah-mudahan Bapak Ibu ya. Jadi sekarang kita udah memulai diri kita untuk beramal kebaikan. Biasakan sedekah, ya. Biasakan baca Quran, ya. Salatnya juga. Nanti nggak kaget lagi. Ada ya? Ketika pas Ramadan, nggak kaget lagi Pak. Kita terbiasa ke masjid, terbiasa baca Quran, indah, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekali lagi, mudah-mudahan ya kehadiran kita di malam hari ini mendapatkan ridho barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan salam salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya mohon maaf kepada Pak Tata ya dan lainnya. Pas saya lihat tadi nyata kemarin udah selesai soal fitor ya. Sudah sampai 19. Kemudian saya lanjutkan ke slide berikutnya.
Surah Al-Mutaffifin ini dulu pernah kita juga udah bahas, Pak, di awal-awal pengajian dulu kalau masih ingat ya, tentang surah Al-Mutaffifin. Tapi belum selesai. Karena itu saya ingin mengulas sedikit saja di awalnya, nanti kita pas di pertengahan kita baru masuk ayatnya. Ya. Dalam surah Al-Mutaffifin, Pak Ibu, dirahmati Allah SWT. Ya. Ini menceritakan pada garis besarnya, Pak, gambaran orang-orang yang berbuat curang. Ya. Pertama, di sini taufif itu, Pak, maknanya banyak, Pak. Cuma saya ambil satu aja. Ada yang memandangkan taufif itu hal yang remeh, hal yang sepele, Pak. Ya. Mengapa dikatakan sepele? Ya. Taufif itu memiliki makna hal yang sepele, yang remeh. Ini diambil dari kata curang itu tidak pernah besar. Ya. Curang itu sedikit-sedikit. Ini harus saya sampaikan. Tapi sini Allah ingin menegaskan hal yang sedikit aja itu Allah ingatkan balasannya luar biasa, Pak. Wail, Pak. Ya, wailul lil mutaffifin. Wail ini kalau di sini dikatakan celaka. Tapi yang mengatakan wail ini nama neraka. Jadi kecelakaan, kemalangan, malapetaka yang besar. Wail. Ya. Jadi wail ini, Pak, neraka di atas jahanam. Kerasnya siksaannya. Bahkan jahanam itu mohon Allah dari panasnya, pedihnya wail. Di wail ini nama lembah itu luar biasa di atas jahanam kualitas siksaannya. Nah, orang yang berbuat curang dan di situ tempatnya, kata Allah. Jadi curang itu, Pak, dikit-dikit. Kalau Bapak pernah, mohon maaf ya, melihat orang jual ikan misalnya kan, sekilo itu 10 matu, paling-paling dikurangi setengah matu, 9,5, atau paling-paling bandar berani 9 on. Jangan dia mengurangi 5 on, remeh-temeh, dikit, nggak nampak kerugian itu, nggak nampak. Tetapi Allah mengingatkan yang sedikit itu aja, itu ngeri ancamannya. Ya. Apalagi yang besar. Ini wail ini, Pak. Kalau saya pernah dapat terang, Pak, kerugiannya dua, Pak. Dua sisi. Siapa yang melakukan kecurangan, maka dia akan mendapatkan malapetaka ketika masih di dunia. Bahkan di kisah Nabi Shu'aib kalau nggak salah, Pak, ya, sampaikan ya kaum Nabi Shu'aib itu kaum yang berbuat curang dalam timbangan, ya. Sampai efeknya akibat dari curang itu Allah menahan tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Kalaupun dia tumbuh, Allah tahan buahnya. Tapi efek dari perilaku curang dalam bertimbang. Ya. Ini latar belakangnya, asbabun nuzulnya surat diturun. Ada pedagang yang punya dua timbangan. Ketika dia barang masuk ditimbang dengan timbangan satu. Tapi ketika dia menjual dengan timbangan yang lainnya. Ya. Itu Ibu, ya. Jadi luar biasa efek dampak dari satu aja nanti. Dia mak tahu. Oh, itu curang. Nah, di sini maknakan Bapak Ibu yang Allah Taala, kecurangan yang di sini ini maksud. Ini hakikatnya kita paham bersama bahwa kecurangan tidak hanya terjadi dalam dunia bisnis pertimbangan perdagangan. Ya. Semuanya punya peluang untuk berbuat curang. Nah, itu yang pernah kita sampaikan di beberapa waktu yang lalu.
Kita lanjutkan di ayat yang ke-7, 8 dan 9. Allah sampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Wa ma adraka ma sijjin. Kitabun marqum. Allah sampaikan yang mana Bapak Ibu, sekali-kali janganlah curang. Jangan begitu. Karena sesungguhnya kitab orang-orang yang durhaka, catatan amal-amal durhaka itu Pak, tersimpan dengan rapi dalam kitab sijjin. Jadi Bapak Ibu, ini informasi untuk kita bahwa nanti di yaumil akhir ada kitab yang namanya sijjin, ya. Sijjin. Wa ma adraka ma sijjin? Tahukah kamu apakah sijjin itu? Kitabun marqum, kitab yang berisi tulisan amal-amal keburukan. Ya. Jadi Bapak Ibu, rahmat Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang curang tadi, orang-orang yang durhaka, yang mendapatkan kitab catatan amal namanya sijjin, ya, sijjin. Allah sampaikan, wailun yawma idzin lil mukadzibin, kecelakaan malapetaka yang sangat besar pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan, tidak percaya, Pak. Mendustakan, ya. Mendustakan apa? Kata Allah, alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Dia nggak percaya, Pak. Orang-orang ini nggak percaya bahwa setelah mati akan ada perhitungan, Pak. Ya. Dia beranggapan setelah mati ya sudah, mati saja. Padahal kenyataannya nggak demikian. Pas ketika mati itulah pintu gerbang yang sebenarnya kehidupan yang sangat panjang. Dunia ini ketika ada masalah masih ada tempat kita untuk cari bantuan, Pak. Ya, Pak Tata misalnya, tidak masang fondasi masjid, crack foto, share di grup, alhamdulillah. Saya tadi juga contoh, Pak, pasang fondasi kan, kas juta 100, Pak, 8, ya, 100, Pak. Panggil tukang, Pak, berapa selesai, Pak? Sehari selesai, Pak Ustaz. Udah tukang, nah, masih cukup kas. Besoknya melapor ke rumah, sore, Ustaz, nggak selesai, Ustaz, sehari, Ustaz. Jadi gimana? 2 hari, Ustaz. Jadi 2 hari 200, Pak. Ya. Tinggal bisa 500, Pak. Kas gitu ya. Imam kepanasan, beli kipas 300. Tinggal 245, Pak. Kas tulis tuh, Pak. Jadi fondasi sudah jadi, masih bolong kan, belum ditimbun kan? Mana ini Pak Ustaz ini kan? Nah, kita coba cara atak pakai. Saya fotokan. Malam-malam Pak, fotokan. Share di. Saya buat grup jamaah juga, Pak. Sama yang sama terus Pak. Jamaah Masjid Al-Hidayah saya buat. Jadi kalau RT yang muslim saya masukkan segala, Pak. Tapi ada juga yang keluar, biarlah yang keluar kan. Nah, yang untukkan diri ada, Pak. Jadi saya share, pagi-pagi belum ada, Pak, belum ada respon kan. Jadi saya sekolah tadi, Pak Ustadz, ada truk masuk ke tanah kan. Alhamdulillah kan. Tanyakan, nanti dibayar belum kan. Tadi dibayar kan Ustadz? Sudah, ini dibayar kan. Jadi alhamdulillah Ustadz, hari ini dapat 3 truk tanah. Jadi semoga hal ini juga menjadi amal soleh ya bagi pengurus At-Taqwa yang diam-diam saya tiru, Pak.
Nah, dia bilang saya tiru, saya ATM lah Pak, amati, tiru, modifikasi. Mana bisa saya tiru Pak ya. Jadi mohon izin ini Pak pengurus, ya, karena kita tetanggaan Pak ya. Jadi karakternya nggak jauh-jauh beda antara RT 19 dengan RT 21 Pak. Masih setipe lah Pak ya. Jadi itu Pak. Nah, oleh karena itu Pak Ibu yang Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, dia nggak percaya Pak. Sehingga efek dari yang dia nggak percaya itu Allah sampaikan di ayat berikutnya. Dan tidak lain orang yang mendustakan dari pembalasan itu melainkan setiap orang itu melampaui batas dalam berbuat dosa. Berbuat dosa itu sudah mulai batas Pak. Ini melampaui batas dalam kemaksiatan, dalam berdosanya. Mana kira-kira itu Pak? Dia berbuat dosa, melampaui batas dalam kemaksiatannya. Sewenang-wenang dia berdosa, efek dia sendiri, dia lebih. Dia mencelakakan orang lain juga, menghalangi orang lain juga dalam berbuat kebaikan. Ini sudah melampaui batas. Karena apa? Karena dia nggak percaya bahwa setelah dunia ini akan ada kehidupan pembalasan. Tapi kalau kita insya Allah Pak ya, karena dari surah An-Naba kemarin Pak, hampir rata-rata isi itu meyakinkan kepada kita tentang adanya hari akhirat. Ini surah-surah Makkiyah Pak, surah-surah yang diturunkan di Makkah. Bahkan surah Al-Mutaffifin ini Pak, surat terakhir turun di Makkah sebelum hijrah ke Madinah. Bahkan ada di pendapat lain itu separuh di Mekah, separuh di Madinah. Bahkan ada yang lain mengatakan surah yang turun awal ketika hijrah ke Madinah. Jadi yang benar, terus 30 kebanyakan surah Makkiyah, surah yang diturunkan di kota Mekah. Isinya apa? Menguatkan keimanan para sahabat dan Nabi waktu itu agar yakin dengan keyakinan yang kuat bahwa setelah kehidupan dunia ini akan ada kehidupan akhirat. Mengabarkan dunia ini sementara kawan, ya, nggak selama-lamanya. Ya. Ada lahir, ada mati. Ya. Di warga kita itu ada dua benar. Di minggu ini ya. Ada kematian. Itulah. Kemudian orang-orang yang melampaui batas tadi Pak Ibu, di ayat yang ke-13 Allah sampaikan, "Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin." Yang apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berkata, itu adalah dongeng orang-orang yang dahulu. Jadi ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dikasih nasihat, kasih berita, itu dongeng aja. Dikisahkan tentang kisah Nabi Shu'aib, tentang kisah Nabi dahulu, itu dongeng aja. Padahal enggak, semua yang Allah maksudkan dalam Al-Quran itu pernah terjadi, ya, pasti pernah terjadi. Ini next-next ya Pak ya, Insyaallah, barakallah. Kurang apa lagi nih Pak? Ya, nikmat mana lagi yang nggak dustakan? Tahu, Masya Allah. Barakallah. Ya, Masya Allah. Kita doakan Pak, semoga yang bersedekah, ya, donatur, Allah senantiasa berikan kelimpahan berkah, ya, untuk keluarganya, ya, sehingga hartanya akan memudahkan beliau masuk dalam surganya Allah. Karena Allah sampaikan tak akan bergeser telapak kaki seorang hamba hingga ia ditanya 4 perkara, salah satunya harta. Ya, baik Bapak Ibu yang masalah. Jadi itu Pak, ketika dibacakan ayat Allah, diberitakan tentang kisah-kisah orang-orang dahulu, baik orang soleh maupun orang yang salah, yang toleh, maka itu hanya dongeng aja. Nggak percaya dia, nggak percaya.
Dikasih kabar tentang hari akhirat pun demikian. Itu hanya dongeng saja, sehingga nggak ngefek, nggak ngefek. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dari Allah Subhanahu Wa Taala, harapannya kita tidak demikian, Bapak Ibu ya. Kita percaya kepada isi dari Al-Quran itu, mudah-mudahan membuat kita semakin bagus keimanan kita, Pak. Dikit lagi, Pak ya. Di ayat yang ke-14, sekali-kali tidak. Terima kasih. Sebenarnya apa yang sudah mereka usahakan itu menutupi hati mereka, dan sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka pada hari itu benar-benar terhalang dari Tuhan. Kemudian sesungguhnya mereka benar-benar akan masuk ke dalam neraka. Di ayat yang berikutnya kata Allah, inilah azab yang dahulu kamu selalu mendustakannya. Dia Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama tadi diinformasikan bahwa ada kitab sijil yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang durhaka. Dia menerimanya itu Pak udah menyesal, ya. Tapi penyesalan itu nggak ada gunanya lagi. Ya. Dia nerima kalau sudah saya sampaikan di surat yang kemarin Pak ya, dengan tangan kiri, dengan tangan kiri, bahkan ada yang dengan dari belakang. Itunya nangis juga, tertunduk malu dia, mau ngangkat muka aja nggak berani dia. Itu Pak, perasaan orang yang berdosa, yang bersalah itu, ngangkat muka aja nggak berani. Ya. Tapi kadang-kadang ada Pak orang-orang yang sudah dinyatakan bersalah, buat persidangan masih dada-dada ya, sesenyum dia Pak, masih ada. Ya. Tapi di hadapan Allah nggak ada, nangis dia. Bahkan Bapak Ibu, ada yang ini Pak, disampaikan sini Pak, di hadapan Allah itu Bapak Ibu, ada yang mohon maaf sampai berkeringat, bukan lagi cuma nangis, berkeringat, tenggelam dengan keringatnya. Ini suasana di hari penghisapan, pertimbangan amat luar biasa mencekam. Saya sampaikan kemarin, tidak ada menghiraukan yang lain lagi. Bapak, anak, istri, itu nggak ada lagi saling memperhatikan. Ya, karena saling dahsyatnya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, Allah Subhanahu Wa Taala, sampai ayat 17 ini Allah menginformasikan kepada kita bahwa orang-orang yang mendustakan, yang durhaka, yang berbuat curang, itu akan menerima kitab sijil, ya, kitab yang berisi catatan amal keburukan. Dan kalau menerima itu, alamat untuk kedepannya itu susah kehidupannya, urusannya sulit. Bahkan tempat well tadi sudah menanti. Ya, itu barangkali Bapak Ibu kita kasih tempat untuk dan jawab, takut kehabisan kayak kemarin Pak, ya. Sampai ayat 17 Pak. Kita akan lanjutkan di ayat yang ke-18. Insyaallah kita akan sampaikan di hari Kamis yang akan datang. Baik Bapak Ibu, barangkali itu yang bisa sampaikan. Pada intinya, mari sama-sama kita yakini, kita imani segala informasi yang termuat dalam Al-Quran, karena itu bersifat benar, pasti kebenarannya. Ya, Allahumma sholli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya.